Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala masuk ke akhwat al-aswad. Taib masuk ke mawa'id sahabah, mau'izah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk ke mawa'idnya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Siapa nama beliau? Abu Umamah Al-Bahili itu kunyah Abu Umamah. Nama aslinya itu Sudai Ibn Ajlan Ibn Wahab Al-Bahili. Sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah menjadi sahabat Nabi kita Muhammad SAW, jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wa nazala Himsa, tinggalnya di Hims. Kalau antum cek di Google tuh ada Hims. Kalau Latinnya kalau nggak salah Homs, kalau nggak salah. Itu nazala Hims. Rawa ilman katsira. Abu Umamah mengambil banyak riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, atau ilmu yang banyak dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan umur beliau ketika Hajjatul Wada itu 30 ama, 30 tahun. Hajjatul Wada itu haji perpisahan Nabi dengan umatnya, haji terakhir. Umurnya 30 tahun. Dan disebutkan bahwasanya keutamaan Abu Umamah Al-Bahili annahu bai'a tahta syajarah. Beliau ini termasuk orang yang membaiat di bawah pohon. Dan Masya Allah, orang yang berbaiat di bawah pohon, bai'atul aqabah, di bawah baiat itu Masya Allah, memiliki keutamaan yang besar. Langsung dapat cap, dia ini aman dari api neraka. Orang yang berbaiat di bawah apa? Pohon. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar min ashabi hadhihi syajarah ahadun minal ladzina bay'u tahtaha. Tidak akan masuk neraka, Masya Allah, tidak akan masuk neraka. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berbaiat di bawah pohon ini. Dan itu kelebihan yang didapat oleh mereka. Kalau kita na'udzubillah cap stempel aman dari neraka, wallahi tidak ada. Wallahi tidak ada sama sekali. Cap aman dari azab kubur kita tidak punya. Cap azab dari api neraka kita tidak ada. Para sahabat tuh dicap loh ya, ini aman dari neraka. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Tapi tidak ada satupun yang membangkang sama Allah, tidak ada satupun yang maksiat sama Allah. Wallahi mereka itu adalah orang yang paling takut. Sampai ketika Nabi kita Muhammad SAW melihat para sahabat tertawa dan sebagainya, Nabi SAW mengatakan, lau alimtum ma'alam, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui dari dahsyatnya api neraka, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wallahi kita sekarang hidup ketawa sana ketawa sini, dan kita nggak tahu Allah uji kita saat ini. Wallahi sahih. Apalagi di hidup di akhir zaman ini, naudzubillah. Iman semua orang itu diuji. Hatta yang ujiannya mereka itu sudah sampai tingkat paling atas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Waruwiyat lahu karamat, dan disebutkan beliau ini memiliki banyak karamah. Karamah ini ingat lo ya, nggak dicari. Karamah bisa terbang itu pakai jin. Karamah bisa ngeluarin apa? Fulus itu pakai trik. Karamah ini semisal antum dikejar sama anjing, kita lari, sap, rupanya loncatannya jauh. Ada jurang, tiba-tiba loncat jauh. Itu karamah, nggak sengaja. Tapi kalau dicari, itu apa?
isti'anah bil jin. Kita tolong-menolong dengan siapa? Jin. Jadi karomah itu kan wali fulan karomahnya besar. Bisa membuat air jadi ini, jadi itu. Itu kadzab, dajjal, kahin. Dia pendusta, kahin, dukun, bekerja sama dengan siapa? Jin. Karomah nih orang nggak sengaja bisa terbang. Itu yang nggak sengaja, tiba-tiba saja karena ada kebutuhan. Seperti mukjizat. Nabi Musa tidak pernah belajar gimana jadikan tongkat jadi apa? Ular. Tiba-tiba dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad tidak bisa baca Quran, Nabi tiba-tiba dikasih apa? Quran. Dan itu mukjizat Nabi kita Muhammad sallam. Wa asya ila sanati sittin wa thamanin, dan hidupnya itu sampai tahun 86 tahun. Dan hadis-hadis Abu Umamah Al-Bahili itu diriwayatkan dalam kitab As-Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Itu kutubut As-Sittah. Taib. Muridnya Abu Umamah Al-Bahili itu meriwayatkan nasihatnya Abu Umamah. Siapa nama muridnya? Al-Jalil Sulaim ibn Amir. Al-Jalil ibn Sulaim ibn Amir itu muridnya Abu Umamah Al-Bahili. Apa kata Sulaim ibn Amir? Dia mengatakan kharajna ala janazah. Kami pernah keluar untuk mengantarkan jenazah. Jenazah mayat. Fi Dimashq, di Damaskus. Ma'ana Abu Umamah Al-Bahili. Bersama kami ada Abu Umamah Al-Bahili. Salat bersama kami. Falamma sulliya 'alal janazah. Ketika disolatkan jenazah, wa akhadhu fi dafniha, dan mereka mulai untuk menguburkan jenazah. Tiba-tiba Abu Umamah menangis dan mengatakan, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, innakum qad asbahtum wa amsaytum. Kalian itu sudah merasakan bagaimana pagi dan sore hari. Dan wallahi umur kita hitung sekarang, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Setiap pagi yang lewat, setiap sore yang berlalu, hitung tiap harinya. Berapa kali Allah kasih kesempatan untuk kita? Na'udzubillah, umur kita 30 tahun semisal, atau 35 tahun. Ini disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Qad asbahtum wa amsaytum. Kalian merasakan gimana setiap hari mengetahui kondisi pagi berputar ke sore, sore berputar ke malam, terus seperti itu. Kalian kerjakan amal soleh dan kalian juga kerjakan amal taleh yang buruk, as-sayyi'at. Apa kata beliau? Wa tushikuna an tad'anu wa tushikuna an tad'anu minhu ila manzilil akhar. Tapi umur kalian sekarang yang saat ini hidup itu bentar lagi dibawa ke rumah yang lain. Rumah kalian sekarang ini rumah dunia, daru amal, tempat untuk kita beramal saleh. Tapi nanti sebentar lagi kalian dibawa ke tempat yang lain. Wa huwa hadza yushiru ilal qabr, baitul wahdah. Dan antum akan dibawa paksa oleh Allah ke tempat ini, baitul wahdah. Tempat antum sendiri. Wallahi antum buat dosa pasti ada yang bela antum. Imma ummi antum, imma abi antum, semua bela. Tapi kalau kita udah masuk kuburan, baitul wahdah, sendiri, nggak ada yang nolong kita, semua dibongkar. Wa baitul zulmah, dan rumah kegelapan. Wa baitud dud, antum nggak punya kawan kecuali cacing kawan antum. Oleh dud, cacing ini kawan kita tapi dia makan kita. Wa baitud dik, dan rumah yang sempit, illa ma wasa Allah, kecuali rumah yang Allah luaskan untuk dia. Pertanyaannya, apakah Allah luaskan kuburan kita atau enggak? Wallahu a'lam bishawab. Tergantung amal kita. Apa yang kita kerjakan di dunia.
tercatat sama Allah. Kita sekarang berangkat ke presiden, minta bantuan rumah diluaskan, gak akan diluaskan. Kita gak berhak untuk itu. Apa hujah kita bisa minta diluaskan oleh Allah SWT? Apa hujahnya? Amal soleh? Atau amal soleh? Anggap pun kita rajin sholatnya, apakah ria ataukah ikhlas? Kita banyak sedekahnya, tanyakan apakah ria ataukah kita ikhlas? Wallahi inna minna man yusalli wa yasum. Banyak dari kita yang rajin sholatnya, yang rajin puasanya, yang rajin menuntut ilmunya, ternyata euforia. Orang sholat ikut sholat, orang puasa ikut puasa, tarawih ikut-ikutan. Wallahi tarawih ikut-ikutan. Kapan yang lain sepi, ikut sepi. 10 malam terakhir Ramadan, Allah kasih janji temu. Antum gak bakal bisa jumpa sama presiden dikasih janji temu 10 hari. Tapi antum dapat dari Rabbul Arbab janji temu sama Allah 10 hari Allah kasih. Antum jumpai Pak Wali Kota sekarang, minta 10 hari di rumah dia, numpang sama Allah 10 hari. Gak akan jumpa, wallahi gak akan dikasih izin. Allah yang ngundang 10 hari, kasih jumpa temu di rumahnya Allah. Kita lari. Apa kata Aisyah? Apa kata para sahabat Nabi kita sallallahu? Karena Rasulullah sallallahu ya'takif ala ashrul awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu puasa, selalu i'tikaf 10 malam terakhir Ramadan. Akan tapi falamma kana fil amil ladzi mata fi, ketika Nabi SAW ada firasat bakal meninggal di tahun itu, beliau i'tikaf 15 hari. Riwayat lain 20 hari. Kenapa? Persiapan jumpa dengan Allah. Dan kita sekarang Allah kasih jumpa temu, kita nak mau. Kayaknya dosa kita nih banyak serasa kecil gitu loh. Amal kita kecil seakan-akan besar, seakan-akan banyak. Apa kata beliau sini? Fa innakum la fi ba'di tilkal mawatin hatta yaghshan nas amrun min amrillah. Fatabiyaddat wujuhun wa taswadda wujuh. Sampai kalau kalian sudah masuk ke neraka, ada yang wajah kalian hitam di kuburan, afwan, ada wajah kalian yang hitam dan juga ada wajah kalian yang putih. Antum lihat ana sekarang mungkin Ustaz, antum ni dai, Masya Allah, antum ni saleh. Wah, antum gak tahu bobroknya ana. Antum bukan istri ana. Antum juga bukan anak ana. Akan tahu antum semua ternyata hitam muka Ustaz Alamiri. Dengan satu dosa Adam diturunkan oleh Allah dari surga, dan ternyata dengan banyak dosa kita merasa aman. Na'udzubillah, antum kajian di sini jangan aman. Ana sudah ngaji sunnah. Siapa yang jamin? Para sahabat aja nggak dijamin semuanya oleh Rasul kita Muhammad SAW. Yang disebutkan 10 orang dan beberapa dari itu, walaupun semua sahabat pasti masuk surga, tapi yang disebutkan namanya satu persatu bukan, gak semua. Aywallah, kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau terus jadikan wajah kita wajah yang putih. Antum tahu hari kiamat orang-orang yang beriman nangis di hadapan Allah. Antum hafal semua ayatnya. Apa kata orang-orang beriman? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, jadikan terus cahaya kami ini terang, ya Allah. Mereka takut hitam redup tuh gara-gara dosa mereka. Makanya mereka mengatakan waghfir lana, ampunkan dosa kami. Berharap enggak redup gitu loh. Astagfirullah. Makanya na'udzubillah, ini diingatkan oleh para ulama. Nasihat ini kan banyak nih masuk.
Wa ainal ibar wa ainal hikam. Mana pelajaran kita yang bisa kita ambil? Mana hikmah yang bisa kita ambil? Tsumma tantakiluna minhu ila manzilin akhar. Kalau sudah datang hari kiamat, na'udzubillah, antum lihat kondisi Firaun berapa tahun diadab oleh Allah di neraka. Hidupnya Firaun enggak lama. Hidupnya Firaun di atas muka bumi enggak lama. Tapi disiksa di alam kubur. Kita masuk ke kuburan mungkin kiamat 1000 tahun lagi. Al-Imam Ahmad rahimahullah disiksa oleh khalifah, dicambuk oleh khalifah bertahun-tahun, kondisi gara-gara mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi nggak merubah ucapan Imam Ahmad dari perkataan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi apa yang terjadi sama Imam Ahmad ibn Hanbal? Dicambuk oleh pegawainya khalifah, pingsan Imam Ahmad ibn Hanbal. Pertanyaannya sekarang, berapa hari kita akan disiksa sama Allah dengan cambukannya malaikat? Ana sering sampaikan, antum lihat petir, antum lihat geluduk, itu sebabnya cambukannya malaikat. Ana kalau besi ke besi ana pukul wajar loh ya, keluar cahaya itu wajar. Tapi ini antum mukul udara sampai keluar cahaya, itu gimana nggak hancur tubuh kita? Kalau seandainya antum mukul nih dinding, suara itu wajar, wallahi wajar. Antum pukul kayu bersuara wajar. Yang dipukul udara bersuara itu malaikat, satu malaikat, malakun muwakkal bisahab. Apa kondisi kita kalau seandainya tiap hari satu kita disiksa oleh Allah? Kita mengatakan, ya Allah ampuni dosa kami di hari kiamat loh ya. Ternyata apa kata Allah? Fadzuku, rasakan siksaan itu. Kita yang tahu Allah Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Rahman. Orang kafir saja dapat rahmat Allah. Saking sayangnya Allah kepada makhluk-makhluknya. Ternyata pada hari kiamat kita mengatakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami, Allah sudahi. Ternyata apa kata Allah? Fadzuku, rasakan. Antum berbuat salah sama orang tua, ana berbuat salah sama abah ana berbuat salah sama ummah ana datang digitukan, pasti terburuk ada. Pasti terburuk. Nah, Pak, Bah, ana minta maaf. Enggak. Apa perasaan antum? Itu terjadi sama orang-orang fajir, sama orang-orang yang dia itu bermaksiat sama Allah. Dia minta pengampunan dari Allah. Apa kata Allah? Fadzuku ma kuntum taksibun. Rasakan sebab apa yang kalian kerjakan di dunia. Kebayang gak kita gitu loh? Satu kali kita berbuat maksiat, kalau kita ingat ucapan Allah ucapkan pada hari kiamat seperti itu, nangis kita. Kenapa kita bisa bertahan sampai meninggal pun nggak bisa kita tinggalkan maksiat? Kecanduan. Afwan, seperti rokok semisal. Kenapa antum? Kenapa masih paksakan rokok itu? Kenapa? Wallahi kenapa antum harus hidup dengan rokok itu? Kenapa? Harus nasihat siapa? Antum berhenti gitu loh. Nasihat istri antum buang, nasihat ustaz antum buat. Apakah nasihat Allah baru antum terima? Jangan kecanduan dosa, wallahi jangan. Narkoba juga sama. Na'udzubillah, judi juga sama. Apa? Kenapa kita maksakan? Kenapa kita maksakan dosa-dosa itu? Toh juga nanti akhirnya Allah akan mengatakan fadzuku, nggak ada ampun untuk kalian. Kan ngeri kalau diucapkan seperti itu. Ana nggak siap diucapkan oleh abah ana. Wallahi ana nggak siap. Ana udah tergambar apa yang ana rasakan kalau Allah mengucapkan itu ke ana. Apa kata beliau Abu Umamah Al-Bahili? Tsumma tantakiluna minhu ila manzilin akhar. Kalian nanti akan dibawa lagi oleh Allah
kepada rumah yang baru. Fayaghshan nasa dhulmatun syadidah. Akhirnya kegelapan betul-betul gelap terasa untuk semua manusia. Ana kalau safar kondisi nggak ada lampu di tengah hutan, wallahi ana takut. Banyak doa sama Allah. Ana berangkat dari Sumsel ke Medan itu sering naik mobil. Jalan tuh masih banyak yang hutan. Ana pernah kondisi lewat pendopo sana. Siang, tapi sepi sunyi, takut ana. Ana cuma berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar. Ana cuma ngomong Allahumma antas sahib fis safar. Ya Allah, cuma Engkau kawan saya di safar ini ya Allah. Ana merasakan ini Allah tuh sahib. Antas sahibu fis safar. Kenapa? Ana butuh suhbah yang bisa membuat anak tenang. Pernah kondisi malam tengah hutan, jalan alternatif ternyata salah, takut anak, takut begal, takut ternyata kalau pecah ban di jalan alternatif dan sebagainya. Apa kata Abu Umamah? Nanti kalian nggak tahu arah sama sekali, dan kondisinya nggak tahu arah, zulmah syadidah, gelap, betul-betul gelap. Antum gelap masih enak ada peta, minimal Google Map. Tapi kita di akhirat nggak dikasih peta oleh Allah. Peta antum mana? Allah kasih peta kita apa? Quran. Tapi peta itu kita buang. Allah katakan hudan linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Quran, peta bagi kita. Yang ngantarkan kita di akhirat itu Quran. Kita buang. Udahlah gelap, gak ada peta. Kita gak sahibnya Quran. Kita gak baca Quran. Wallahi, kapan aku terakhir baca Quran? Kapan kita terakhir baca Quran? Kapan? Itu peta kita di dunia dan akhirat. Hudan linnas, kata Allah. Makanya hadis yang sahih, ya'til Quran yaumal qiyamah. Quran tuh datang untuk sahibnya pada hari kiamat. Quran yang datang di kita, nunjukkan mana arah surga. Kita sekarang Allah kasih peta, kita buang. Alhamdulillah. Anggapun antum tidak baca isinya, nggak tahu apa terjemahannya, minimal antum baca, minimal antum dengar aja Quran itu. Ada yakin nggak mungkin Allah itu zalim sama hambanya. Kita dengar Quran aja malas, dengar musik. Iya, na'udzubillah. Kalamullah kalah sama kalamun nas. Antum lebih senang sama kalamun nas, ucapan manusia, lirik manusia, dan antum tinggalkan diri Allah. Firman Allah kita tinggalkan. Astaghfirullahaladzim. Nasihat apa yang bisa kita dengar dari siapa? Kalau nasihat Allah kita buang. Tsumma yuksamun nur. Ini barulah cahaya dibagikan untuk per orang. Fayu'tal mu'min nura. Semua berharap dikasih oleh Allah cahaya. Semua berharap dikasih Allah cahaya. Semua. Tapi yang Allah kasih orang-orang apa? Beriman. Wa yutrakul kafir wal munafik. Orang kafir dan orang munafik. Fala yu'tayani syai'a. Gak dikasih sama sekali. Orang mukmin dikasih cahaya itu sesuai kadar amal dia. Sesuai kadar amal dia. Makanya anda tuh wallahi bahagia kalau ada orang meninggal belum balik. Tak tercatat dosa. Kalau anak-anak meninggal nanti belum balik, anak pasti sedih, terpuruk, pasti terpuruk.
Tapi ana terhibur, minimal dia masuk surga pasti. Tapi kalau kita gak ada, udah tercatat semuanya dari umur kita 15 tahun rapi sama Allah. Dan hari pertama kita balik, hari itu pula kita berbuat maksiat sama Allah. Hari pertama balik, hari pertama itu pula kita maksiati Allah. Sampai detik ini, na'udzubillah. Wa huwal mathalul ladzi darabahu Allah Ta'ala fi kitabih. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, dzulumatun ba'duha fawqa ba'din. Dzulumat, pada hari kiamat itu gelap di atas kegelapan, gelap di atas kegelapan, gelap di atas kegelapan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kalau Allah tidak jadikan cahaya untuk dia, maka dia enggak akan mendapatkan cahaya. Antum tahu, Masya Allah, orang kafir tuh mencari cahaya orang-orang mukmin, pengen di belakangnya. Apa kata mereka? Unduruna, jangan tinggalkan kami. Nangis orang-orang itu. Orang-orang yang gak mensyukuri nikmat Allah, orang-orang yang bermaksiat sama Allah, orang-orang yang berani nantang Allah di dunia, gak dikasih cahaya sama Allah. Orang mukmin berjalan, nangis mereka mengatakan unduruna. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Hadid. Tunggu kami, jangan tinggalkan kami sendiri. Takut. Naktabis min nurikum, kami minta cahaya dari kalian. Pengen ngekor. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Apa kata Allah? Cari cahaya di sana, jangan sama kami. Orang mukmin tuh orang saleh. Hatta abah kita yang saleh tidak mau ngasih cahaya itu untuk kita. Takut cahaya itu dibagi. Kita buat dosa, abah kita yang nyemangatin kita. Kita susah, abah kita yang nolong kita. Kita terlilit hutang, abah kita yang lunasin. Semua abah yang bantu. Tapi pada hari kiamat nanti, ketika kita mengatakan unzuruna, abah tunggu kami, ummah tunggu kami, kami butuh cahaya kalian. Anggap pun saleh bapak kita. Untuk saat pada hari mahsyar, apa kata mereka? Irji'u wara'akum faltamisu nura. Pulang kalian ke sana ke belakang, cari cahaya yang lain. Itulah yang Allah firmankan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Takut dibagi dua cahayanya. Seseorang itu akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Bapak kita yang sayang sama kita tidak peduli. Ibu kita yang melahirkan kita, yang sampai kita balas jasa mereka sampai kita mati, gak bisa dibalas jasa itu, saking besar jasa mereka, gak peduli sama kita. Kabur ibu kita, wa sahibatihi wa baniya. Anak kita kabur dari anak kita, dan juga istri-istri kita juga sama. Gak ada yang perhatian sama kita, wallah, gak ada yang perhatian sama kita. Apa kata Abu Umamah Al-Bahili? Hati-hati kalau mau maksiat sama Allah. Wa hiya khat'atullahi allati khada'a bihal munafiq. Itulah permainan yang Allah jadikan, itulah tipuan yang Allah berikan untuk orang-orang bermaksiat, yang mana dulu orang-orang itu munafik juga memainkan Allah. Apa kata Allah? Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka berusaha memain-mainkan Allah, tapi Allah yang buat tipu daya untuk mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar kepada Allah, merasa aman dari segala maksiat-maksiatnya. Wa yamkurullah, tapi Allah itu juga berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik zat yang berbuat apa? Makar.
Fayarji'una ilal makani alladhi kusima fihi nur. Mereka akhirnya terpaksa kembali ke tempat pembagian apa? Cahaya tadi. Yang berusaha ngejar abahnya, yang berusaha ngejar ummahnya, yang berusaha ngejar putri-putrinya, yang berusaha ngejar putra-putranya, nggak dapet cahaya itu. Yarji'un, mereka pulang ke tempat pembagian cahaya tadi. Ternyata apa? Fala yajiduna syai'a. Sudah tutup pembagian cahaya. Fayansarifuna ilaihim wa qad duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Anak kita sudah pergi, anak soleh kita. Putra-putri kita yang soleh dan soleh sudah pergi. Bapak kita yang soleh sudah pergi. Ummah kita yang soleh sudah pergi. Apa kata Abu Umamah? Duriba bainahum bisurin lahu bab. Allah berikan pagar besar, gak bisa dilewatin, antara orang saleh dengan orang yang suka bermaksiat. Batinuhu fihi rahmah, yang di dalam mendapatkan rahmat. Wa zahiruhu min qibalihil adab, tapi yang di depan tadi semuanya adab. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Masya Allah. Ketika dibatasin dengan pagar tembok yang besar, orang-orang kafir ini mengatakan, teriak dia, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Masya Allah, Pak. Apa kata Abu Umamah al-Bahili? Nusalli bisalatikum. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kalau seandainya kita rajin sholat jamaah, kita akan mengucapkan ini. Ketika ternyata kita ini bermaksiat terus sama Allah, dipisahkan, kita akan mengatakan alam nakum ma'akum, tidakkah kami bersama kalian dulu di dunia? Kalian lupa. Wa nusalli bisalatikum, dan bahkan kita salat bersama di masjid, sering kita saling tatap muka. Wa naghzu bimaghazikum, dan kita sama-sama saling berjihad. Apa kata mereka? Mereka mengucapkan qalu bala. Betul, kalian bersama kami di dunia, betul. Walakin fatantum anfusakum, tapi kalian yang menjatuhkan diri kalian kepada fitnah dosa. Kalian yang paksakan diri kalian kepada fitnah maksiat. Ini dalam Al-Quran surat Al-Hadid. Wa tarabbastum, dan kalian merasa aman nunggu azab Allah turun. Wartabtum, dan kalian ragu dari azab Allah. Wa gharatkumul amani, dan kalian ini ditipu dengan angan-angan tobat nanti, tobat nanti, tobat nanti. Hatta jaa amrullah, sampai datang keputusan Allah, Allah bongkar semua. Wa gharrakum billahil gharur. Kenapa kalian tertipu dari Allah SWT? Kenapa kita tertipu dengan duniawi, lupa dengan Allah? Apa kata Allah? Wa bi'sal masir. Tempat kalian tempat yang buruk, jangan sama kami, takut ditarik. Na'udzubillah. Di situ Abu Umamah langsung nangis sebesar-besarnya ketika mengucapkan wa bi'sal masir. Makanya Pak, na'udzubillah, memang kita ini harus sering-sering ziarah kubur sih. Iya, ajak istri ziarah kubur sudah. Setahun ini berapa kali kita ziarah kubur? Kuburan banyak loh ya. Kalau mereka bisa bicara sama kita, mereka akan nyuruh kita semua tobat. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun ghafarallahu lana walakum, kita ucapkan itu, kita masuk. Kalau mereka bisa berbicara, mereka akan kasih tahu kita azab kubur itu berat. Uthman ibn Affan yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Uthman
fil jannah. Uthman pasti masuk surga. Ketika Uthman menguburkan, menggali jenazah kawannya, baka Uthman. Ketika digali, Uthman tuh kok nangis terus gitu loh. Apa kata murid-muridnya? Ya Uthman, lima bakait. Kenapa engkau menangis terus? Sedangkan engkau kan sudah dijamin surga. Apa kata Uthman? Allah jamin saya surga, tapi Allah enggak jamin saya dikubur. Allah jamin saya surga, tapi Allah enggak jamin saya di mana? Kubur. Kalau kita kubur enggak dijamin, neraka juga apa? Enggak dijamin. Na'udzubillah. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil mensyarah nasihatnya Abu Umamah? Kata beliau, hadhil mau'izah min Abi Umamah minal wuduh bimakan. Nasihatnya Abu Umamah itu udah jelas, tidak perlu diperinci, kata beliau. Udah jelas. Cuman masuk gak di hati kita, gitu aja. Kita Allah jadikan hati, tapi mungkin hati kita udah ketutup. Itu kan panjang nasihat tadi ya. Ternyata kita pulang masih berani maksiat lagi, Anda nggak tahu lagi nasihat apa yang masuk untuk kita. Udah disampaikan kisah akhirat tadi. Di rumah malam nanti masih maksiat, masih belum buka Quran, nggak tahu lagi apa yang buat kita keras. Yang Allah firmankan, kalla bal rana ala qulubihim. Sebabnya hati kita keras tuh ron, kerak. Sebabnya apa? Maksiat-maksiat kita. Maka nu yaksibun, apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi nangis tuh susah gitu loh. Bainana wa bainallah, antara kita sama Allah tuh tidak pernah gini ya. Ghamidiyah, ma'iz. Sampai sahabat yang namanya Abdullah yang minum khamernya, sahabat yang mencurinya, semua nangis sekali berbuat dosa. Dan kita merasa enggak nangis. Kita ulangi lagi, kita ulangi lagi, kita ulangi lagi. Itu yang Allah firman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Wa hiya tadullu ala ilmi Abi Umamah bi ma'anil Quran. Nasihatnya Abu Umamah menunjukkan bagaimana pengetahuan Abu Umamah itu mendalam tentang makna Quran. Coba antum nanti Pak baca surat Al-Hadid ayat 13 sampai ayat 15. Antum dengarkan Syekh Musyari Al-Afasi. Beliau di situ tuh ana pernah dengar pertama kali itu. Ana masih ingat di Bukhari dulu, masih di pondok. Antum baca terjemahannya, sambil baca terjemahannya. Sudah gimana ngerinya kondisi itu. Nabi kita Muhammad SAW itu sampai berubah dengan ayat Quran. Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Saya berubah sebabnya surat Hud dan kawan-kawannya, surat At-Takwir. Uban Al-Infitar, pecah. Mungkin bumi ini kalau bisa memecahkan, pecah bumi ini. Gempa itu kenapa? Maksiat hamba-hamba Allah di atas muka bumi Allah. Gempa. Dari awal tanggal 1 Desember sudah Allah munculkan. Bencinya bumi dengan akhlak-akhlak hamba-hambanya kepada Allah. Dengan khianatnya makhluk-makhluk Allah kepada Allah. Bumi gak pernah khianat. Langit gak pernah khianat. Ketika Allah tawarkan amanat untuk langit dan bumi, abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Apa kata Allah? Langit gak mau menerima amanah dari Allah, gak berani. Berat. Bumi gak berani menerima amanat dari Allah, berat. Wa asfaqna minha, berat langit dan bumi menerima itu. Apa kata Allah? Wa hamalahal insan, manusia berani ngambil amanat dari Allah. Amanat istri, amanat anak, amanat harta, amanat dunia diambil sama-sama manusia. Wallah, tamak kita.
Langit dan bumi gak berani terima itu. Kita ambil amanat itu semua. Wa hamalahal insan wa kana al-insanu zaluman jahula. Begitulah sifat manusia yang zalum dan jahul. Antum lihat gimana kondisi kita. Allah ciptakan wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan ciptaan yang paling sempurna. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah jadikan wajah kalian tampan. Fa ahsana suwarakum. Allah yang jadikan kita punya hidung. Allah jadikan kita punya pipi. Allah bentuk kita dengan sebaik-baik bentuk. Tapi ternyata kita mengucapkan Allah punya anak. Na'udzubillah. Kita rayakan Natal dan sebagainya. Tanggal 1 Desember Allah langsung munculkan itu. Merapinya, gempanya, tsunaminya. Wallah gak ada akhlak kita sama Allah. Gak ada akhlak. Anak kalau ada donatur ngasih anak khianatin dia, habis hidup anak. Malu anak. Ini Allah 30 tahun Allah ngasih rezeki makan. Pandemi masih Allah kasih anak oksigen, yang lain Allah kasih tabung oksigen. Anak nggak pernah nyentuh tabung oksigen. Tapi anak masih maksiat Allah. Allah masih anak ngasih makan, anak nggak kerja, wallahi anak nggak kerja, nggak tahu anak-anak nggak lagi ada terikat lembaga dan sebagainya, nggak ada gaji. Tapi Allah yang ngarahkan anak untuk jualan. Anak minta istikharah sama Allah sujud, anak nggak tahu lagi akhir syai' wa awal syai' wallah. Yang anak pikirkan pertama dan terakhir, anak nggak minta solusi sama fulan sama alan, ndak, Allah. Abah ada nelpon, mak ada duit masih? Ada pak, padahal cuma 100.000, masih nggak tadi? Ada pak. Anak tangan tangis ada, gak mau cengeng cuma sama Allah, tegar kita, cengeng sama Allah. Allah kasih semua nikmat, kita masih hidup 3 tahun pandemi, masih hidup, masih maksiat kita. Astagfirullah. Memang udah jauh kita sama Allah. Jauh kita sama Allah. Allah ya, anda rasa jauh kita sama Allah. Astagfirullahaladzim. Ingatkan kawan-kawan, wallahi ingatkan kawan-kawan, ingatkan saudara kita, ingatkan teman-teman kita, ingatkan istri kita, ingatkan anak kita, ingatkan. Ana wallahi, ana ndak malu ngomong sama santri. Antum bangunin ustadz subuh, bangunin. Sekarang orang nggak ada merasa aman ninggalkan subuh, ninggalkan jamaah subuh aman. Antum minta sama tetangga telepon. Antum kira antum tinggalkan subuh nggak ditanya sama Allah? Antum nggak ke masjid itu nggak ditanya sama Allah? Sedangkan Allah mengatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat bacaan Quran di subuh hari masyhud, disaksikan oleh semua para malaikat. Ternyata fulan ghaib di masjid. Anak takut, anak ngomong sama santri. Umar raja mengingatkan Nabi, ya Rasulullah as-salat as-salah. Kenapa anak ngomong minta sama santri? Takut kita. Dan kita merasa bertahun-tahun tinggalkan subuhnya. Ay wallah, ada hisab ya wallah, fulan ghaib. Kita di kelas alfa ditanya sama guru kita, nggak mungkin Allah nggak tanya kita alfa di masjid. Sampai Nabi kita SAW mengatakan, Sallam, aku berharap ada yang gantikan aku imam. Aku berharap bawa kayu bakar. Thumma la ahriqanna buyutahum binnar. Thumma atakhallaf ila rijalin la yusalluna al-jamaah wa la yashhaduna al-jamaah. Aku akan pulang, aku enggak salat jamaah, aku berangkat mencari orang-orang yang enggak salat jamaah. Aku bakar rumah mereka semua. Diancam oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ana di kuliah itu ada hitungan alfa. Di kuliah lo ya, selama per semester. Rapi dihitung sampai ana tamat. Nilai ana rapi sampai ana tamat. Antum kira Allah kepleset dalam nilai? Antum kira malaikat kepleset dalam mencatat? Padahal ini antum cari semua solat, na'udzubillah, yang disebutkan masyhud itu cuma solat subuh. Subuh lewat, zuhur sama, udah dipanggil sama Allah. Anak kalau dipanggil sama wali kota, ya Abdurrahman, datang ke rumah ana sekarang. Ana datang, gak mikir ana ada tugas, ana lagi ngajar, ana kasih tugas untuk anak-anak. Datang ke wali kota. Yang manggil kita siapa? Allah. Ternyata dipanggil sama Allah. Apa kata malaikat? Fulan fisuk. Fulan jualan di pasar, nggak datang ke rumah engkau ya Allah. Atau nggak malu sama Allah gitu? Asar lewat lagi, maghrib lewat lagi, isya lewat. Aduh, gak siap punggung kita. Sudah, anak pulang kita nanti pulang, ikrarkan tobat sudah. Semua ikrarkan, wallahi semua ikrarkan. Karena kita semua nggak akan selamat dari pandangan mata Allah. Na'udzubillah. Tapi ini sudah azan, kita lanjutkan madar azan. Fadhol, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Fadhol, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Kita lanjutkan lagi. Terakhir kayak masalah sholat. Antum merenungi nggak itu tadi? Dipanggil sama Allah, hayya 'alas sholat. Rasanya gimana gitu kalau antum nggak datang? Kita nggak datang, na'udzubillah. Apalagi Allah manggil itu bukan cuma sekedar manggil loh ya, ada tujuan. Hayya 'alal falah, biar antum beruntung dunia dan akhirat gitu loh. Dipanggil sama Allah. Kita tiba-tiba kayaknya nggak tahu ya, telinga kita Allah ngasih kita telinga nggak cuma satu, berapa? 2 sepasang. Masya Allah sempurnanya. Mata sepasang, dikasih sama Allah gitu loh. Dikasih mata untuk lihat masjid. Kayak anak pernah nangis waktu itu, ada ikhwan kita buta. Ana lihat di masjid ini, Ana lihat rajin ke masjid ini, dibawa sama ikhwan yang sudah meninggal rahimahullah. Itu suhbat, itu kawan itu, dibawa, dibonceng tiap waktu, gak ada mata, kenal sama Allah. Tidak ada mata bisa nyampe ke rumah Allah. Kita dikasih oleh Allah mata sempurna, tidak datang, guys. Tidak tahu lagi lah. Alhamdulillah. Ya, antum ajak kawan-kawan, akhi, kenapa antum nggak nampak lagi? Ana ngomong sama ustad di kantor, ana ngomong sama Ustaz Tar, sama Ustaz Habib, Ustaz Bilal, Ustaz Ammar, Fauzan. Ana sampaikan, Ustaz, kalau ana lagi futur-futurnya sampaikan terus terang. Ana butuh nasihat. Kalau antum futur, ana juga sampaikan apa adanya. Kita butuh nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bermanfaat untuk seorang yang beriman. Jangan dikira kawan-kawan antum sudah ngaji nggak butuh manfaat. Wallahi butuh. Ana ada salah seorang ikhwah cerita sama ana, Ustaz, ana udah jarang Ustaz ikut kajian. Tiba-tiba ada yang ingatkan, Kak, kenapa tidak datang ke masjid? Wallahi ana senang dengar itu ada perhatian dari kawan untuk ana. Itu sohbah, itu sahib itu. Antum susah dapat kawan-kawan kayak gitu. Ana punya istri, ana pernah kemarin tuh futur. Bawaannya capek, berangkat ke sana ke sini, ke sana ke sini. Padahal lo dibawain lo ya sama ikhwah, dibantu bawa mobil. Ana futur, istri ana ngomong, abang nggak tahu nikmat Allah udah datangkan orang yang bantu abang bawa mobil. Langsung rasa Allah kasih nikmat, apalagi alasan kita nggak dakwah. Makanya istri kita tuh wallah ghaliyah, kawan kita wallah ghali, mereka tuh mahal. Dekat sama orang itu tuh dekat. Makanya kalau antum punya kawan, coba ingatkan. Jarang orang yang berani ingatkan tuh. Berani tahu dia di belakang. Kenapa fulan futur? Ngapain ngomong di belakang? Ngomong ke depan. Ada orang tuh wafa'nya tinggi, setia itu tinggi sama kawannya. Itu banyak. Wallah itu banyak. Oke, na'udzubillah. Maka dari itu kita hidup cuman sebentar.
Anak umur sekarang udah 30. Mungkin antum ada yang sudah 40, mungkin ada yang sampai 50. Tapi bisa jadi Allah jadikan kita meninggal lebih cepat daripada apa yang kita bayangkan. Naam, sahih. Karena kenapa? Yang namanya maut ya'ti baghtah. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, baghtah. Dengan cara Allah mewafatkan seorang tanpa ada tanda-tanda. Ana baru lihat ada, kalau nggak salah di Aceh, baru lihat ada imam masjid sholat subuh jamaah, imam meninggal sujud. Ana baru lihat, baru kayak video itu di Aceh. Enak sekali jumpa sama Allah dalam kondisi apa? Sujud. Itu kondisi kematian yang dirindukan oleh semua muslim. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yub'atsul mar'u 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi gimana dia mati. Kalau mati sujud, Allah bangkitkan dia dalam kondisi apa? Sujud. Nas'alukallahumma husnal khatimah. Maka antum minta terus husnul khatimah sama Allah. Minta husnul khatimah. Antum gak usah mikirkan umi dulu, abi dulu, anak dulu. Coba antum bangun kedekatan itu jangan dulu ke abi, ke umi. Memang betul bangun. Tapi yang paling pertama coba bangun kedekatan sama siapa? Allah, coba gitu loh. Yang pertama tuh Allah. Karena sebelum umi kita sadar kita itu sudah di kandungan umi kita. Sebelum umi kita tuh sadar bahwa si umi kita hamil, pertama kali yang perhatian dengan kita siapa? Allah. Wallahi sahih. Zat yang pertama perhatian dengan kita bukan umi kita. Bukan. Siapa? Allah. Umi kita belum sadar kitanya apa? Umi kita belum sadar kalau beliau ini apa? Hamil. Tapi yang sudah perhatian siapa? Allah. Sampai lahiran yang perhatian ya Allah. Allah mudahkan dengan segala cara. Sampai kita bisa jalan yang bimbing juga Allah. Antum punya anak, tidak usah bimbing jalan, yakin anda bisa jalan. Dari mana feeling? Allah buat firasat manusia bisa berjalan. Gak usah antum bimbing. Siapa yang bimbing? Allah. Antum kira kita ini merasa jagoan sama anak kita? Enggak. Lihat anak-anak yatim di luar sana. Siapa yang perhatian dengan mereka? Allah. Wa wajadaka yatiman fa'awa. Allah yang naungin engkau wahai Muhammad. Engkau yatim. Siapa yang ngurusin? Allah. Oke, bangun kedekatan coba sama Allah gitu loh. Jadi gini, coba kita maksiat tuh langsung nangis gitu loh ya. Antum lagi kepepet hidup, jangan dulu ngomong ke bapak, ke ikhwan, ke siapa, jangan gitu loh ya. Bangun dengan siapa? Allah gitu loh. Nanti kalau antum lagi pisah sama Allah dalam kondisi antum maksiat, antum pasti sedih. Maksiat apapun bentuk itu. Karena antum ada kedekatan dengan Allah. Rajin-rajin sholat malamnya, bangun malam, bangun gitu loh ya. Sebelum tidur, kita itu sholat witir. Tiap subuhnya cari kotak infak untuk sedekah. Coba bangun. Kita bukan orang kaya, bukan. Tapi Allah kasih kesempatan kita untuk bisa sedekah. Walau cuma 1.000. Ambil kesempatan itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita husnul khatimah. Amin ya Rabb. Nah, taib, ini waktu kita. InsyaAllah kita tanya jawab insyaAllah. Terakhir sebelum pulang Pak, nanti antum ikrarkan taubat. Pas pulang sudah lah. Mau maksiat lagi sudah, tinggalkan semua. Buang. Apapun bentuknya buang sudah. Ini anak takutkan nasihat ini gak bermanfaat lagi. Nasihat Allah gak bermanfaat. Nasihat Nabi gak bermanfaat. Nasihat Abu Umamah gak bermanfaat. Mau nasihat siapa gitu loh. Masa ya nunggu Allah ada baru kita sadar? Masa baru dicambuk baru sadar gitu loh. Iya, kalau kita bisa sadar kalau dicambuk umi kita. Ya, tapi ini Allah gitu loh. Ini Allah. Masa baru kita sadar?
Salam Ustaz, mau nanya, apabila seorang melakukan dosa kemudian dia bertobat, lalu dia melakukan dosa tersebut lalu dia kemudian bertobat lagi, apakah dosa tersebut tetap dipertanggungjawabkan walaupun dia sudah bertobat? Salam, na'am, dihisab. Orang bermaksiat dihisab, orang bertobat juga apa? Dihisab. Ampunannya terserah Allah. Jadi dipertanggungjawabkan. Tapi hati-hati dari tobat sambal. Wallahi hati-hati. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Apa kata Allah? Allah berfirman, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra an tuqbala taubatuhum. Orang yang dia beriman kemudian kafir, beriman kafir lagi, apa kata Allah? Enggak diterima taubatnya. Bukan enggak diterima kata para ulama, taubatnya betul, bukan enggak terima, bukan. Tapi Allah jadikan dia sulit untuk apa? Bertaubat. Kecanduan terus seperti itu. Antum buka Ustaz Nuzul Zikri, beliau tafsirkan ayat ini. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufra. Orang yang beriman kafir, Allah enggak akan terima tobatnya. Kata para ulama, kalau dia bertobat pasti terima. Cuman sulit sekali Allah jadikan, maksudnya bukan sulit bagi Allah. Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya sulit bagi dia untuk bertobat karena Allah enggak berkehendak. Karena mereka ini yukhadi'un Allah, memainkan siapa? Allah. Antum punya perusahaan, masuk dia, antum terima. Ternyata dia main-main di perusahaan antum pecat, keluarkan. Masuk lagi, antum terima. Antum pecat lagi karena dia ini main-main di perusahaan antum. Dia mau datang lagi, antum terima enggak? Ada salah satu ikhwan cerita masalah marbot perusahaan, masjid perusahaan. Ustaz, kalau di kami anak sekali anak keluarkan, dia minta lagi, enggak anak kasih. Kenapa? Berat bagi anak. Syuh. Berat bagi anak. Itu wajar. Jadi antum jangan main-main sama taubat. Makanya yang Allah tuntut itu taubat apa nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan punya keinginan untuk balik lagi gitu loh. Enggak akan bisa. Kalau balik lagi nanti akan ada kecanduan akhirnya sulit. Maka apakah dipertanggungjawabkan? Iya, masuk hisabnya. Maksiat masuk, taubat juga masuk dalam hisab. Tapi terserah Allah apakah Allah ampunkan ataukah tidak. Cuman jangan mainkan taubat sama Allah. Allah tidak bisa dipermainkan. Allah benci sama orang-orang khianat sama Allah. Khanullah kata Allah. Mereka berani khianat sama Allah atas janji-janji mereka. Itu harus hati-hati. Na'udzubillah. Salam Ustaz, afwan izin bertanya, apakah fenomena kuburan liang lahat terbakar sendiri saat hendak mayatnya mau dimasukkan? Apakah karena dosa kita Ustaz? Betul gak itu? Ana takutnya di film Indosiar aja itu nanti. Suka lawak-lawak ya. Astagfirullahaladzim, sekarang khurafat nih udah banyak di kaum muslimin. Sebut merek kan ya? Indoliar. Nah, itu di channel Indoliar itu kadang-kadang nanti mayat mencelat loh. Bisa jenazah mayat apa? Mencelat masuk kubangan semen. Jangan gitu-gitu juga gitu. Na'udzubillah. Kan khurafat ini kan ngawur. Jadi nggak tahu terbakar sendiri. Betul nggak ada video nanti Indoliar yang buat? Janganlah. Nah, na'udzubillah. Tapi kalau memang ada ya fenomena alam mungkin. Ana nggak tahu ana. Allah alam. Salam Ustaz. Ana menemukan satu kucing yang mengganggu penduduk. Dan penduduk berkata, tolong bawa jauh-jauh. Saat ana bawa jauh, ana lempar kucingnya dan beberapa hari kemudian ana menemukan kucing itu tergeletak. Ana sangat menyesal. Apakah itu penghambat kita masuk surga? Dan apakah kita bisa masuk surga dengan cara tidak melakukannya lagi? Tapi antum apakah salah? Tidak salah. Tapi mungkin matinya gara-gara antum campakkan. Dilemparnya matilah kucing. Walaupun kucing kata orang 9 nyawa, tapi kalau seandainya takdir Allah mati dengan sebab antum, kena antum. Karena nyiksa apa? Hewan. Ana nggak tahu ya hewan yang paling survive. Yang ana tahu itu 2. Yang paling survive. Naqah pertama. Apa naqah? Onta sama kucing. Onta ini Allah katakan
Afala yanzuruna ilal ibili? Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Onta nih Pak, antum bebaskan aja, 6 bulan balik dia. Onta, survival. Dia itu makhluk yang Allah ciptakan bisa istilahnya mengembara. Kucing juga sama. Makanya ada video kucing jatuh dari lantai berapa masih hidup. Ada gitu. Walaupun awalnya pincang. Tapi kalau seandainya meninggal tepar dia, sebabnya gara-gara antum paham. Ini soalnya ngomongnya campak tadi. Mana ya? Ana lempar katanya. Ana lempar apa? Kucingnya. Bisa jadi dia pincang. Astagfirullah. Minta ampun sama siapa? Allah. Ada nggak kisosnya? Ada. Hewan sama hewan aja ada kisos, apalagi manusia sama. Terus gimana? Istighfar. Minta ampun sama siapa? Allah. Insya Allah ampunkan. Kalau kucing gampang urusannya. Yang sulit itu manusia. Kita merosak kehormatan manusia, kita mencuri harta manusia, itu berat di sisi Allah. Apalagi yang kita zalimin banyak manusianya. Itu berat. Na'udzubillah. Minta maaf satu persatu sama mereka. Salam Ustaz, apakah boleh membaca cerita fiksi? Fiksi itu cerita yang dibuat. Kalau dusta beda lagi. Makanya antum kalau buka fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, boleh nggak baca buku fiksi? Boleh. Kenapa? Karena fiksi ini bukan cerita dusta. Cerita dusta itu khilaful waqi', yang berbeda dengan fakta. Tapi cerita fiksi ini buatan. Karena buku-buku bahasa Arab itu banyak buatan. Contoh, Muhammad sama Ahmad. Assalamualaikum. Salam. Min aina ataita? Ataitu minas suq. Dari mana kamu? Aku dari pasar. Ini kan cerita fiksi. Nah, cerita fiksi ini bukan cerita dusta, tapi memang cerita yang kita buat tanpa menyelisihi cerita yang fakta. Makanya kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, sekarang buku-buku itu udah banyak fiksi semua. Nah, kalau seperti itu maka boleh. Cuman jangan kebanyakan fiksi. Kenapa? Percuma kadang-kadang. Karena Allah banyak cerita dalam Al-Quran, cerita yang fakta. Allah berfirman, wa fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran yang bisa diambil dari orang-orang yang berakal. Masya Allah ya. Antum kalau bisa belajar, kan kata Allah dalam cerita-cerita mereka ibrah, pelajaran besar liulil albab, untuk orang yang bisa berpikir. Pak, Masya Allah ya, antum kalau bisa tahu cerita Nabi Musa sama Fir'aun saja, antum akan takut sama Allah. Apa? Fir'aun mati di mana? Laut. Apa kata Allah? Al-yawma nunajjik. Pada hari ini, kata Allah, nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami abadikan jasad engkau, enggak kami hancurkan. Tujuannya apa? Agar orang-orang setelah engkau bisa ambil pelajaran. Itu belum ada digital. Allah abadikan bisa. Sekarang apa? Digital tuh susah untuk dihapus. Masih kita mau maksiat. Ini nada digital zaman Fir'aun. Apa kata Allah? Kami abadikan mau nak mau. Litakuna liman khalfaka ayah. Agar jadi pelajaran untuk orang setelah engkau. Mikir nak kita mau maksiat sama Allah di zaman ini? Zaman apa? Digital. Nastaghfirullah. Kita ini menganggap remeh Allah itu. Nauzubillah. Kok kayaknya Allah tuh nggak bisa bongkar gitu loh. Kayaknya Allah, Firaun aja nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada WhatsApp, nggak ada. Bisa nggak abadi cerita itu? Jasadnya pun abadi, kata Allah. Hati-hatilah. Maksudnya itu kan ini ada cerita-cerita fakta nih, sudah ada. Ibrah liulil albab. Coba jadi ambil pelajaran. Kalau antum baca kisah faktanya Firaun sama Musa, antum akan takut. Wallahi sahih. Takut sama siapa? Allah. Antum cerita lihat Musa masih kecil sampai besar, antum pasti sedih.
Kalau ana Allah dibuang sama uminya, jumpa sama Fir'aun, dibawa kerajaan Fir'aun, malah Musa yang berawan dengan siapa? Itu hebat sekali. Cerita yang Allah buat, yang Allah gariskan takdir itu indah sekali. Kalau antum baca, antum akan bersyukur bisa mendapatkan kisah Musa. Maka kisah yang paling banyak dalam Quran kisah siapa? Sampai paling terakhir apa kata Allah? Pada hari ini nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Itu anak langsung. Kalau Musa saja tidak ada jejak digital bisa abadi, afwan Fir'aun, apalagi kita, na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan main-mainkan Allah, jangan sudah. La tastakhifu billah. Jangan anggap remeh sama Allah, jangan. Bagaimana sholat taubat? Sholat taubat ini habis kita bermaksiat, langsung sadar taubat. Antum ketika sujud sama Allah di sholat taubat itu nangis, sudah betul-betul nangis. Nyesel sama Allah. Allahumma gfirli dhambi kullahu jillahu wa ziqah. Tuh ya Allah, ana minta ampun sama Engkau ya Allah. Dosa yang jillahu wa ziqah, yang detailnya, yang globalnya, yang kecilnya, yang besarnya, ampunkan ya Allah. Minta sama Allah. Ketika sujud, habis salam, kita ngangkat tangan kita kepada siapa? Allah. Wallahi ngemis sama Allah. Ngemis, sering-seringlah coba ngemis sama Allah. Seringlah ngemis sama Allah. Antum ngemis sama orang, kalau seandainya dapat bantuan, antum akan senang gitu loh. Kalau antum ngemis sama Allah tanpa ngomong sama fulan wala alan, ternyata Allah kasih, antum akan terbangun kedekatan sama Allah. Anak ambil cerita anak ya. Itu juga untuk pelajaran aja. Anak ketika masa pandemi itu anak terpuruk ekonomi. Tapi anak tidak pernah ngomong hatta sama abah anak. Anak cuman bangun usaha anak minta arah dari Allah. Anak masih ingat dulu di Gang Guntur anak tinggal, masih ingat anak. Tengah malam pas sebelum tidur tuh anak lihat ada ustadz kita itu ya gitu jualan parfum. Anak nggak tahu apa ini tanda dari Allah. Anak ambil air wudhu, anak minta pilihan sama Allah. Minta pilihan sama Allah. Minta pilihan sama Allah. Anak berdoa dan masya Allah, tidak ada modal sedikit pun. Modal berani tok. Anak datang ke WS P2 sampai yang di Gelombang itu WS, anak minta tolong bisa nggak anak belajar sama kamu. Anak muka tebal, nggak ada anak ngemis bantu anak ini, ndak mau anak. Anak bangun kedekatan sama Allah. Anak coba, Pak, anak yakin itu bisa jalan. Itu Allah yang gerakkan hati manusia untuk beli sama anak. Mereka yang gak kenal anak, mereka yang di Jakarta, mereka yang di Kalimantan, mereka yang di Sulawesi, hatta di Taiwannya, di luar negerinya, gak kenal sama anak, bisa tergerak beli. Anak yakin yang gerakkan bisa mereka lihat postingan anak siapa? Allah. Anak gak pernah minta sama fulan sama alan, aib bagi anak. Pun kalau terpaksa hutang bentuknya. Hutang, berani kita izzah. Aifah kita jaga. Bangun dekatan sama Allah. Abah anak tuh gak yakin anak punya duit. Nelpon berkali-kali, nak, ngomong. Kalau gak ada Pak. Berangkat anak cuman modal 50.000 berangkat waktu itu. Istri anak nelpon, bang, jangan. Anak diem-diem gak ngomong sama istri. Uang kita sudah sedikit. Abang mau buka bisnis parfum, hemat-hemat, kalau pasti baru kita bisa buka. Anak waktu itu anak matikan, tak nangis sana. Wahaji, anak sendiri ketika itu. Bismillah, jalan anak ke toko stiker di Prabuni, anak jalan ya Allah, bantuan ya Allah.
Sampai sekarang detik ini, alhamdulillah Allah bantu. Sampai detik ini. Makanya antum untuk apa datang ke abah, datang ke ummah, minta bantuan dana? Gak usah. Gak usah. Untuk pribadi kita aib bagi kita. Wallahi aib. Usaha. Mentok-mentoknya kalau nggak bisa hutang. Tapi antum harus bayar. Hutang. Itu paling mentok. Kalau minta ngemis dikasihani, astagfirullahaladzim. Jangan. Makanya bangun kedekatan dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam Ustaz, apakah benar yang terjadi di film Siksa Neraka? Hah? Kebanyakan nonton Indoliar ini. Dan apakah boleh menonton film Siksa Neraka di bioskop? Jenggotan ke bioskop, cingkrang pula, pakai peci, habis. Anggap nggak pakai peci, malulah sama apa nih? Lihyah, jenggot. Santri kan? Siapa yang nanya? Coba. Santri nih. Siapa yang ke bioskop? Nah, ustadznya lah kesantrian yang ngecek. Kalau santri maafin dia, nggak ada apa, jenggotnya bebas, liar dia, bukan lagi Indoliar, santri liar. Jangan, santri, jangan lo, jangan. Kayaknya santri ini baru ngeh nah. Nanti ustadznya yang gerak ini, cek siapa. Waktu kita sudah habis, ini belum terjawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nasihat Abu Umamah Al-Bahili bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk kita semua. Dan ambil pelajaran Pak. Wallahi ambil, sudahi Pak. Sudahi. Allah tuh lihat kondisi kita. Istidraj itu ada fakta nyata istidraj. Sanasrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur dari jalur yang mereka enggak sadar. Tapi kapan? Inna kaidi matin. Kapan datang waktunya? Pam, matin, kuat cobaannya. Ini kata siapa? Allah SWT. Makanya sudahi. Bismillah. Nah, kurang lebih mohon maaf. Salat juga dijaga Pak, salat berjamaah loh ya, subuh, zuhur, asar, maghrib sama isya jamaah Pak, jamaah. Jangan enggak. Anak ingatkan, kajian juga dijaga. Bangun kedekatan dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah bangun. Yang mana kita bangun kedekatan dengan bapak kita bisa, maka bangun kedekatan dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.